rekan-rekan mahasiswa informatika dimanapun Anda berada. Kita lanjutkan materi perkuliahan kita, khususnya materi praktikum. Di video ini atau di praktikum kali ini kita akan membahas berkaitan dengan praktikum atau implementasi dari 12 prinsip animasi yang sudah kita pelajari sebelumnya di dalam kelas. Nah, karena cukup banyak ya, ada 12 prinsip animasi, jadi untuk jumlah pertemuannya akan saya bagi dua. Untuk di video kali ini kita akan membahas 6 prinsip animasi dulu, baru di video selanjutnya atau di pertemuan selanjutnya kita akan membahas 6 prinsip animasi selanjutnya. Di total ada 12 prinsip animasi. Nah, yang hari ini akan kita bahas adalah yang pertama solid drawing, kemudian timing and spacing, squash and stretch, slow in, slow out, anticipation, dan juga arcs. Oke. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya prinsip dasar dari animasi adalah menggambar ya, atau solid drawing. Nah, untuk bahasan solid drawing tidak akan saya banyak eksplorasi pada pertemuan praktikum ini, karena pada prinsipnya kita sudah banyak bahas hal itu di kelas, ya. Jadi bagaimana Anda latihan untuk menggambar, ya tentunya Anda harus practice makes perfect, harus banyak-banyak latihan. Ya, bagaimana cara menggambar langsung di komputer ataupun menggambar di media lain ya, misalnya di kertas menggunakan pena atau pensil, itu semua harus Anda latih kalau Anda memang mau mengeksplorasi atau mau memiliki kompetensi di bidang ini. Ya, karena solid drawing adalah hal yang wajib. Kalau misalnya alasannya, Pak, saya nggak bisa gambar nih, saya nggak punya bakat gambar. Oke, nggak apa-apa ya, karena untuk menggambar di era saat ini itu toolsnya banyak, artinya alat bantunya banyak ya. Anda tidak perlu banyak alasan, banyak latihan, banyak lihat tutorial ya, dan juga banyak baca-baca bagaimana tips dan trik untuk menggambar secara efektif dan efisien ya untuk proyek-proyek animasi Anda. Nah, yang akan kita banyak bahas adalah berkaitan dengan poin 2 sampai dengan 6, yaitu mulai dari timing and spacing sampai dengan arcs nantinya. Oke, kita mulai dari yang nomor 2, timing and spacing ya. Nah, timing and spacing itu merupakan prinsip yang paling dasar dalam animasi ya. Ini sebelumnya saya sudah buat objeknya ya. Kalau kita nih saya contohkan. Jadi kalau ngomongin timing itu berkaitan dengan bagaimana menentukan waktu yang tepat kapan sebuah gerakan animasi itu harus dilakukan, ya. Nah, kalau spacing gimana? Nah, kalau spacing itu berkaitan dengan bagaimana percepatan dan perlambatan dari macam-macam jenis geraknya. Jadi ini saya contohkan ketika sebuah bola gitu ya dilemparkan ke atas, kemudian dia akan membuat sebuah gerakan spacing di situ. Ya. Kenapa spacing? Ya, karena ketika kita melempar bola ke arah atas gitu ya, di dalam gerakan arc seperti itu, misalnya gerakan seperti ini, saya contohkan aja misalnya, ini ya, misalnya gerakannya kayak gini nih. Ini ada gerakan ini enggak gerakan ke atas, melempar bola ke atas vertikal gitu ya, tapi gerakannya adalah eh, sedikit seperti arcs ya, seperti gerakan setengah lingkaran gini. Jadi kalau kita melempar bola seperti ini kan akan ada kapan dia waktunya cepat dan kapan juga waktunya akan lambat. Ya, ini misalnya pada bagian ini. Jadi ketika bola itu sampai pada titik teratasnya, kemudian ketika dia turun, maka dia akan ada waktunya melambat dan akan ada waktunya cepat. Nah, seperti ini dia akan melambat dulu nih. Ya, ini akan lambat dulu pada bagian ini. Kemudian ketika dia turun, dia akan kembali cepat. Kemudian saat bola memantul ke atas juga cepat, ini mengalami perlambatan ya. Kemudian
sama seperti gerakan sebelumnya tadi, ya, dia akan mengalami percepatan dan juga perlambatan. Nah, timing di sini gimana? Ya pastinya ketika dia menyentuh lantai dalam hal ini, harusnya baru dia akan memantul, ya, akan bouncing gitu ya, bukan sebelumnya atau bahkan terlalu lama gitu ya. Disinilah pentingnya gerakan timing and spacing. Nah, kita akan coba menggerakkan animasi ini, ya. Nah, sebelumnya jika Anda ingin membuat hal yang sama ini caranya cukup gampang. Ini jadi saya susun frame by frame ya. Nah, ini tidak saya gunakan metode menggunakan classic twin. Nah, jadi ini digunakan satu persatu. Atau kalau prinsip animasi itu semua keyframe-nya disatuin ya, namanya adalah straight ahead action ya. Jadi seluruh gerakan animasinya itu dibuat sendiri oleh animator. Semuanya ya. Kalau pose to pose kan gerakan intinya dibuat oleh animator utama, sedangkan gerakan in between-nya itu nanti akan dibuat oleh animator pendampingnya. Kalau ini straight ahead action gitu ya. Oke, ini kalau digerakkan nanti bolanya akan seperti ini ya. Jadi kalau kita gerakin satu-satu nih, ini seperti ini. Terus ke bawah pada saat timing, jatuh, mantul. Nah, dan seperti itu. Aku coba gerakin aja. Kayak gini ya. Nah, di sini saya belum menambahkan salah satu unsur yang cukup penting juga, squash and stretch. Ya, dimana ketika bola itu misalnya menyentuh ke lantai, maka dia akan memipih ya. Kemudian ketika dia kembali ke atas, nah dia akan kembali seperti semula, ya. Nah, ini adalah contoh gerakan timing and spacing. Nah, saya rasa rekan-rekan cukup bisa lah ya untuk membuat gerakan seperti ini karena cukup sederhana, hanya menggunakan shape yang standar saja, gunakan lingkaran, ya, kemudian disesuaikan waktunya, ya. Kalau di frame-nya saya tampilkan semua nih kayak gini. Keyframe-nya saya tampilkan semua seperti ini ya. Oke, ini adalah gerakan yang pertama, timing and spacing. Kalau Anda ingin mencoba dengan objek-objek yang lain, ya masih banyak yang bisa Anda lakukan di situ. Ya, misalnya ada bola sedang dilempar ke arah kaca. Nah, jadi kapan ketika bola itu menyentuh kaca, harusnya kacanya pecah ya, berarti itu namanya timing. Kemudian kapan ketika bola itu menyentuh kaca dan jatuh ke bawah, ya. Nah, bagaimana proses perlambatannya dan percepatannya itu namanya adalah spacing. Anda bisa banyak explore di prinsip timing and spacing ini. Oke, kita lanjutkan prinsip yang ketiga, squash and stretch. Nah, ini tadi. Ya, jadi kalau ngomongin squash and stretch, nah sebelumnya sebenarnya ini bisa juga diimplementasikan menggunakan straight ahead action, tapi di sini saya gunakan sedikit ada classic twin ya supaya gambarnya lebih apa namanya supaya saya menganimasikannya juga lebih efisien gitu ya. Jadi gini, jadi gerakan squash and stretch itu implementasinya seperti ini. Ya. Jadi upaya penambahan efek lentur. Nah, jadi ketika bola ini menyentuh ke lantai atau ke sebuah permukaan atau pada sebuah objek tertentu, sehingga seolah-olah objeknya nanti akan menyusut gitu ya dan kembali memuai. Nah, sehingga memberikan efek gerak yang lebih hidup. Misalnya contoh seperti bola yang memantul ini tadi. Ya. Ini kalau diimplementasikan gambarnya nanti seperti ini. Ya. Nah, jadi ketika bolanya memantul, dia akan menyusut ya. Kemudian ketika naik ke atas dia akan memuai kembali. Nah, cara pekerjaannya cukup gampang ya. Anda hanya menggunakan objek shaping saja ya, menggunakan oval tool. Kemudian untuk
prinsip kerjanya juga saya rasa nggak terlalu rumit. Ini saya hanya buat 1, 2, 3, 4, 5, 6 objek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 objek, sorry ya. 9 objek. Ini sudah bisa membuat gerakan squash and stretch sekaligus. Ya. Oke. Nah, selanjutnya ada gerakan slow in, slow out. Ya. Jadi gerakan slow in, slow out. Nah, ini adalah gerakan yang cukup familiar ya, cukup banyak juga digunakan khususnya di tampilan antarmuka ya, di user interface website, user interface mobile itu banyak mengimplementasikan salah satu prinsip animasi slow in, slow out. Salah satunya adalah ketika teks misalnya. Teks masuk ke layar gitu kan. Nah, biasanya kan cepat terus lambat dikit. Kemudian keluar lagi dia slow out. Ya. Nah, misalnya implementasinya seperti ini. Ini saya buat sebuah teks. Nah, ini sebuah teks yang mula-mula ini di frame nomor 1 dia masih ada di sini. Kemudian di frame 5 dia udah agak ke tengah sedikit ya, dengan durasi dari frame 1 sampai frame 5 itu dia udah di tengah. Berarti kan secara prinsip animasi dia gerakannya nanti cepat. Ya. Nah, kemudian pada detik kedua dia masih di sini, berarti kan melambat nih, ya. Kemudian pada detik atau frame ke-54 dia keluar dari stage. Ini kalau kita implementasikan dia jadinya seperti ini. Ya, dari masuk cepat, lambat, cepat lagi ya. Ini slow in, slow out. Oke. Nah, selanjutnya ada sebuah gerakan yang nomor 4 namanya anticipation. Nah, ini gerakan yang cukup familiar juga ya. Nah, prinsipnya biasanya banyak digunakan untuk gerakan di sebuah karakter. Misalnya seperti ini. Ya, ada sebuah karakter ini ingin melompat. Ya. Kan tidak mungkin ketika ini sebuah karakter ingin melompat dia langsung melompat saja. Harus ada gerakan ancang-ancangnya dulu. Ya, gerakan ancang-ancang itu disebut sebagai gerakan anticipation. Artinya gerakan anticipation itu adalah gerakan persiapan atau gerakan awal gerakan, ya. Nah, contohnya kita implementasikan pada prinsip orang melompat ini. Nah, ini saya aplikasikan dengan menggunakan movie clip ya, seperti video sebelumnya, ya. Nih, ada banyak gerakan di sini. Gerakan yang pertama, orangnya konten dulu ya, gerakannya ya biasa dulu, artinya gerakan seimbang. Kemudian gerakan kedua nih, jadi dia antisipasi dulu nih. Ya, jadi objeknya sedikit jongkok. Kemudian gerakan ketiga, nah dari jongkok ke berdiri tapi belum lompat banget ya. Jadi dari jongkok ke berdiri itu ada ada jedanya, belum sampai melompat, belum sampai kakinya itu melompat ke udara ya. Jadi masih on the ground, masih di tanah. Nah, terakhir baru dia melompat. Artinya kakinya itu sudah tidak berada on the ground lagi ya, atau tidak menapak lagi. Nah, ini sudah ke udara. Nah, jadi seperti itu gerakannya ya. Oke, sorry. Kita back dulu. Nah, ya seperti ini ya. Ini sebenarnya masih banyak gerakan terusannya ya. Harusnya dia melompat lebih tinggi, kemudian dia baru turun. Harusnya seperti itu. Nah, ini adalah satu prinsip atau penerapan gerakan anticipation. Ya. Nah, di sini kembali saya tidak menggunakan classic twin, tapi di sini menggunakan frame by frame ya. Jadi langsung digambar secara manual. Oke, selanjutnya gerakan yang terakhir adalah gerakan arcs.
Nah, ini gerakan arcs sebenarnya banyak yang bisa diimplementasikan, tapi akan saya berikan sedikit tutorial kepada rekan-rekan semua ya, supaya sedikit lebih paham bagaimana penggunaan motion guide namanya ya. Jadi di Adobe Animate itu ada sebuah fasilitas namanya motion guide. Jadi gerakan animasinya itu bisa mengikuti jalur yang sudah ditentukan. Nah, ya. Jadi kalau kita ngomongin prinsip animasi arcs, itu kan merupakan sebuah prinsip animasi ya, di mana pergerakan animasinya mengikuti pola atau jalur yang berbentuk lengkung. Lengkung itu banyak ya, bisa berupa lingkaran, bisa setengah lingkaran, ya, atau bisa juga seperti parabola, ya, atau bisa berupa sedikit zigzag, tapi zigzagnya nggak patah-patah, zigzagnya rounded gitu ya, seperti lingkaran gitu ya. Oke, kita akan coba aplikasikan itu. Nah, yang pertama kita akan buat sebuah objek ya. Objeknya saya buat oval aja lah ya. Oke, kita buat oval seperti ini. Nah, selanjutnya supaya dia bisa diberikan sebuah motion guide, maka dalam hal ini saya atau kita ubah ke movie clip terlebih dahulu. Kalau nggak ke movie clip gimana Pak? Nggak bisa ya. Jadi untuk mengaplikasikan fitur motion guide pada Adobe Animate CC ini, kita harus mengubah objeknya ke movie clip terlebih dahulu. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, posisi di layer 4 atau posisi objeknya yang berada di layer 4 ya, di pada timeline Anda klik kanan, kemudian klik add classic motion guide. Ya, jadi di sini klik kanan, kemudian pilih add classic motion guide. Nah, nanti di atas itu akan muncul sebuah layer baru. Namanya adalah guide. Nah, di layer inilah kita akan membuat guide-nya. Nah, misalnya saya buat ini ya, pen tool. 1, 2 misalnya. 3, 4. Nah, ini kan gerakannya melingkar ya atau melengkung gitu ya, sesuai dengan prinsip gerakan arcs. Oke, ini sudah ada guide-nya. Kemudian bagaimana dengan animasinya? Ini pada bagian ini, Anda klik, kemudian pada detik ke-1, karena animasinya atau pad-nya tadi kita buat selama 1 detik, pada bagian frame terakhir, kita masukkan sebuah keyframe. Nah, terus kita pindahkan objeknya pada ujung atau akhir dari guide-nya. Nih. Nah, kemudian kita cobakan pakai Classic Twin. Nah, kemudian kalau kita lihat animasinya, maka dia akan mengikuti jalurnya ya atau guide-nya, sesuai dengan guide-nya. Oke, kita coba play. Jadi seperti itu. Nah, ini mudah untuk diaplikasikan gitu ya. Kalau misalnya ada gerakan-gerakan tertentu yang banyak menggunakan prinsip arcs, Anda bisa gunakan menggunakan konsep seperti ini. Ya. Nah, kalau gerakan-gerakan seperti tadi ya susah gitu ya. Ya gimana kalau timing and spacing sebenarnya bisa juga. Yang seperti ini tadi kita gunakan prinsip guide. Gitu ya. Jadi dari sini ke sini, sini supaya gerakannya itu lebih harmoni gitu ya, lebih menyatu. Ini juga bisa Anda menggunakan konsep penggabungan antara metode atau prinsip timing and spacing dengan arcs gitu. Oke, teman-teman. Nah, jadi ini adalah materi 12 prinsip animasi yang pertama, mulai dari solid drawing sampai dengan arcs ya. Jadi tadi masing-masing dari prinsip-prinsipnya tidak saya jelaskan semua karena implementasinya cukup mudah. Misalnya timing and spacing, squash and stretch, slow in slow out, anticipation, dan arcs. Ya, itu semua tidak saya jelaskan secara komprehensif. Ya, ini hanya sekedar pengenalan saja.
Nah, harapan saya rekan-rekan lebih banyak explore secara mandiri ya, bagaimana mengimplementasikan keenam prinsip ini sesuai dengan model atau motion atau gerakan animasi yang rekan-rekan sukai. Sekian dulu untuk materi 12 prinsip animasi yang pertama ya. Selanjutnya kita akan masuk di materi 12 prinsip animasi yang selanjutnya di video selanjutnya ya. Terima kasih atas partisipasinya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.